Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Hendra Pratama, NRP 210312 tentang teori basis data. Saya di sini akan menjelaskan tentang data mining yang pertama dengan dosen pengampu Bapak Rengga Asmara, Skom OCE. Langsung saja. Oke, langsung saja. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan belajar bahasa. Kami perbedaan model data mining dan fungsional data, kemudian dalam memahami arsitektur data mining, data terdistribusi. tahapan belajaran data mining pertama adalah teknik data mining pada sistem tujuan memahami query, memahami penggunaan data query pada DBMS, memahami setiap tahapan dalam data mining, bagaimana mengubah data, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. kegagalan pada sistem menginginkan mengakses Pendahuluan. file dimanapun Data mining merupakan salah satu komputer yang disimpan sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang mana. Dikarenakan data mining membentuk database kecerdasan buatan pada basis data dan sebagainya. Salah satunya ya perkembangan data mining tidak lebih dari pemakaian machine learning atau analisa statistik suatu data yang berjalan di atas database. terdistribusi otomatis. Sedangkan pihak lain berpendapat database berperan dapat menjelaskan transaksi database yang masih data yang berukuran besar dan peran dari database yang tipe basis data terdistribusi dan merupakan terdapat dua tipe definisi. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau suatu pola sistem yang di mana atau setiap menarik jalankan tipe dari DBMS data yang sama. ada di database Kalau besar. itu adalah suatu sistem di mana Dalam jurnal ilmiah, yang data berbeda mining juga menjelaskan dikenal data dengan berbeda relational disparity DBMS database atau atau non-relational DBMS. Jadi latar belakang Anggap mungkin kalau kehadiran data mining dan suatu DBMS itu mempunyai mempunyai tempat bagi server yang sama dan data tipe yang sama. explosion Maksudnya jika yang datanya itu dialami adalah akhir-akhir menggunakan ini Oracle, maka dia juga menggunakan Oracle. Tapi ketika entah itu Trojan data pembunuhan, data penjualan, data perbedaan, data transaksi, itu mungkin ada banyak contoh lainnya dan mempunyai tipe data hampir semua yang data berbeda. dimasukkan Yang satu satu orang Oracle, aplikasi ada yang komunikasi SQL, yang sehari-hari yang kebanyakan seorang pemakai API DB atau basis data online terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif model data DBMS mining terdistribusi, dalam yaitu perkembangan teknologi dan client server dan data mining terdapat model atau model yang digunakan untuk melakukan proses arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan proses model data server dan mining juga sebuah proses klien yang verification model dan mengirim query pada sembilan proses server. Klien bertanggung jawab pada contoh model verifikasi atau sedangkan verifikasi server model mengatur model data ini dan mengeksekusi mengeksekusi perkiraan atau hypotesis dari kemudian data mungkin dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelum dengan menggunakan data-data client server. yang Jadi ada. struktur dokumen yang dibuat yaitu Penekanan terhadap model ini adalah tenaga pada dasar dalam HTML yang bertanggung jawab terhadap peraturan perbedaan query. yang dan permasalahan pada data untuk meniadakan dan menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Jadi arsitektur client server Alasan arsitektur model ini berbeda dari verifikasi model implementasi dan model yang relatif secara informasi yang baik dan informasi server penting yang tersembunyi dalam suatu data sentralisasi. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk mencontoh distribusi pola untuk tren yang ada dan keadaan bahwa ada saat itu tampil ada campur tangan dan yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam apa kendalanya data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat sampai sebagai contoh misalkan belakang ingin menemukan ketika yaitu klien dapat menjalankan interface sebagai suatu proses yang lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak dan tantangan dalam data mining. Arsitektur client server pada saat aplikasi client server perlu efisiensi dari algoritma data mining untuk menjaga komunikasi antara keduanya dan berorientasi himpunan ekspresi terhadap data khususnya membuka kursor dan memperoleh informasi dari sumber-sumber data berbeda satu proteksi dan keamanan data beberapa pesan dan dapat diabaikan. Tahapan dalam data mining Arsitektur collaboration tahapan dalam data mining ya dimulai dari data kemudian seleksi proses transformasi data mining dan dimulai oleh aplikasi dan evaluasi maka akan didapat hasilnya dari data mining dan selain itu oleh yang pertama yaitu adalah basis data relasional atau registrasi data transformasi data pembersihan data bentuk standar reduksi data dan fitur menjalankan algoritma fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining digunakan untuk antara bidang dan aplikasi. Hal ini
dikarenakan terhadap sebagian dorongan data dari masing-masing metode dalam pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dan menerapkan hasil pencarian yang akan digunakan. Tugas utama adalah untuk menemukan suatu hubungan antara itu dalam bentuk A1A sampai A relasian itu adalah merupakan hubungannya adalah antara nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data terkait seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seseorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungan yaitu dengan basis data. Sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti online, processing atau online, basis data multidimensi, data kubus, abstraksi data, dan sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menambahkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification process. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses di mana yang menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan atau objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model-model klasifikasi yang ditetapkan. Motivasi untuk replika dia adalah analisa cluster. Pada dasarnya clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga minimalkan kemiripan secara kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau classification. Mendefinisikan elemen, atribut, dan entiti yang melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mengkomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Untuk melibatkan tersebut adalah seperti berikut. Pencarian pola. Contohnya di TTS meneruskan hal ini. Sekuensial, fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekor pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula ternyata hampir selesai yang terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu penurunan tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti dengan transaksi membeli kopi. Untuk itu pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan berbeda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Yang pertama, market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basis analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan itu. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara himpunan berbeda yang dilakukan customer dalam keranjang belanjanya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Algoritma a priori yang bertujuan untuk
menemukan frekuensi item set dijalankan pada Mengubah setiap data data. Pada iterasi K Jadi atau ditemukan tersebut, semua item set yang dimiliki K item disebut dengan K item set. Inti dari algoritma otomatis semua kopi yang pertama adalah relasi yang menggunakan dimodifikasi harus frekuen dibahas. atau K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi. Kemudian terdistribusi dapat dibuat transparan ke K item set gunakan scan database dan pencocokan pola sebuah relasi yang kandidat dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan ilustrasi keluar algoritma a priori. pada distribusi data. Ini adalah Saat ini mengikuti pendekatan pendekatan ilustrasinya, ya, di mana data pertama didapat seperti di gambar, kemudian dilakukan scan, kemudian dilakukan proses lagi hingga menggunakan dua teknik item set, yaitu B, C, dan E. dulu adalah dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat Ya, mungkin saja sama dengan kopi. Yang pertama adalah voting, yang kedua adalah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian harus saja membaca presentasi dari saya. cukup kopi Ada untuk kurang meyakinkan lebihnya bahwa saya mohon terlihat maaf. Akhir kata, setidaknya pada satu kopi atau saat itu. Jadi yang selanjutnya nanti teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacanya adalah biasa. Kemudian jika read any write all itu adalah penulisan lebih lambat. Jadi dan pembacanya lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Jadi kedua teknik ini yang paling banyak digunakan ini adalah read any write all, seperti itu. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, maka harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jadi ketika kita mengirimkan sinyal log itu ke remote site, itu sementara respon ini akan memegang kunci yang sudah digunakan untuk membuka site tadi. Jadi tidak semata-mata harus dilepas kemudian ditinggal, enggak. Jadi ini tetap ada temporary yang sudah disediakan. Jika tempat adalah saluran gagal, maka transaksi tidak dapat dikomit. Kemudian meskipun tidak terjadi kegagalan, komit harus mengikuti komit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Inilah kenapa asynchronous tadi banyak digunakan, ya. Di antaranya kan banyak-banyak manfaat dan banyak-banyak keuntungan yang dapat di dalam asynchronous replication itu tadi. Kemudian di sini ditambahkan lagi, jika asynchronous replication itu mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Jadi nanti ini akan akan mengizinkan memodifikasi ketika data ini belum diubah. Ketika data ini belum diubah, maka kita lakukan commit dulu, itu udah bisa seperti itu. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari synchronous untuk suatu periode waktu yang pendek. Kemudian teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Jadi primary site itu hanya mempunyai satu server. Jika peer-to-peer, maka klien itu bisa menjadi server, sedangkan server bisa menjadi klien, seperti itu. Jadi perbedaannya terletak pada banyak kopi yang didapat diubah atau copy master. Peer-to-peer. Nah, ini saya jelaskan tentang mengenai peer-to-peer. Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Jadi saya gambarkan langsung aja daripada nanti terlalu lama. Jadi jika itu disebut peer-to-peer, maka klien itu adalah bisa menjadi server, sedangkan klien itu bisa menjadi server. Jadi nanti servernya itu bisa menjadi klien, kliennya itu bisa menjadi server. Itu yang dinamakan peer-to-peer, seperti itu. Kemudian primary set replication. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai primary set replication. Dapat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Kemudian replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Kemudian primary copy dipublikasikan. Kemudian tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Jadi ada primer dan sekunder yang dikirimkan. Kemudian itu isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat propaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Ya, ini adalah implementasi primary site pada asynchronous replication, yaitu yang pertama, isu utama dapat mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Jadi nanti akan mengirimkan perubahan ke primary copy yang ada di
Propaganda copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan ampli. Perubahan dapat dibuat dengan transaksi commit ke primary copy. Seperti itu. Mengenai implementasi langkah capture. Jadi nanti tadi kan ada beberapa langkah yaitu adalah capture dan ampli. Untuk langkah yang langkah capture diimplementasikan dengan suatu data atau dua pendekatan yaitu log based dan log based capture dan procedural capture. Long based capture adalah log atau menyimpan recovery yang digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT, dan jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian adalah procedural capture, suatu prosedural yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger menggunakan untuk mengerjakan capture seperti itu. Kemudian implementasi dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Jadi seperti itu. Mungkin jika kedua ini dibandingkan, mungkin log based capture itu adalah lebih baik. Apa alasannya? Ini tadi. Mengimplementasikan langkah apply. Jadi proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT, kemudian periode definisi oleh timer atau pemakai aplikasi, kemudian replika dapat dipandang lebih dari relasi dan dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi, kemudian ada long based capture ditambah apply, kemudian ada procedural capture ditambah dengan application driver driven apply, seperti itu. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara. Yang pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua adalah primary copy, yang ketiga adalah terdistribusi penuh. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri ya apa yang dinamakan sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Nah, ini adalah distributed deadlock detection. Jadi ini adalah bagaimana kita itu menangani sebuah deadlock pada suatu DBMS seperti itu. Kemudian distribusi recovered, ini adalah bagaimana kita memperbaiki database kita, database terdistribusi, kita bagaimana mengcovernya seperti itu. Jadi pemilihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Kemudian suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi. Aksi komit protokol ditambah pada log. Kemudian ada two-phase commit atau 2PC, two-phase commit. Jadi ini adalah tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut dengan subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke sebuah subordinat, kemudian subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirimkan suatu pesan no atau yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis. Seperti itu. Jadi nanti sebaliknya memaksa menulis rekaman log abort mengirimkan pesan log abort. Jadi reset setelah suatu kegagalan pada suatu tempat, ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan reset ketika kita mengakses atau mengalami kegagalan pada pengaksesan server dari tempat lain. Berikut. Ya, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.